Kita masuk ke segmen yang keempat. Di sini Anda sudah sebelumnya diberikan pengertian apa itu validasi. Nah, ini kalau saya sampaikan ulang, jadi validasi itu adalah bagaimana Anda bisa mencocokkan model dengan sistem nyata ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa diuji secara statistik. Yang pertama, nanti kita akan menguji apakah variansi, intinya kan kita membandingkan ya antara model dengan sistem nyata atau sistem aktual. Yang pertama, nanti Anda akan membandingkan apakah variansi antara model dengan sistem aktual tersebut sama. Nah, kemudian yang berikutnya kita membandingkan apakah rataan antara model dengan sistem aktual itu juga sama. Nah, tentu saja kalau kita di sini berbicara perbandingan antara model dengan sistem aktual, yang kita bandingkan itu adalah kinerjanya ya. Jadi kalau tadi adalah jumlah pelanggan, maka Anda membandingkan ada berapa banyak pelanggan di sistem nyata, ada berapa banyak pelanggan di model. Kalau Anda membandingkan waktu tunggu, maka Anda bandingkan waktu tunggu di kedua sistem tersebut, sistem nyata dan juga modelnya itu. Oke. Yang berikutnya di sini kita melihat ya. Jadi ada beberapa dua hal begitu ya yang bisa dipakai tadi dalam saya sampaikan untuk validasi ya. Yang pertama begitu, ini apa tuh namanya? Jadi kalau misalnya memang data as is begitu, tadi kan saya sampaikan bahwa untuk validasi itu belum tentu begitu Anda bisa mendapatkan datanya begitu ya. Bisa jadi ternyata agak susah begitu. Nah, tapi kalau ternyata datanya tersebut bisa diperoleh begitu ya, maka di sini Anda bisa membandingkannya. Nah, biasanya kita bandingkan dua, tadi saya bandingkan. Yang pertama adalah kita berbicara pemusatan data, dalam hal ini adalah rataan begitu ya. Yang berikutnya adalah persebaran data, dalam hal ini tentu saja kita berbicara variansinya seperti apa. Oke. Yang berikutnya di sini kalau kita lihat, ini bagaimana kalau kita menguji variansi untuk dua sistem ya. Karena kita tentu saja sekarang memiliki sistem satu adalah yang berasal dari modelnya itu ya. Sementara kalau kita lihat sistem 2 di sini berasal dari sistem aktual. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan perbandingan variansi? Di sini maka kita melakukan pengujian hipotesis, di mana hipotesis yang pertama itu adalah variansi sistem 1 begitu ya, sama dengan variansi sistem 2. Nah, sementara hipotesis satunya adalah variansi sistem 1 tidak sama dengan variansi sistem 2. Nah, tentu saja dalam hal ini kita sudah belajar di kuliah statistika. Anda bisa menggunakan pengujiannya dengan distribusi F ya. Dengan distribusi F tersebut yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini dia hipotesis satunya itu adalah tidak sama dengan, maka tentu saja ini menjadi tutel ya. Daerah yang saya arsir ini adalah daerah penolakan. Ini adalah F minus F atau ya, atau plus, nggak harus minus ya. Ini pokoknya F batas bawah saja. Alfa per 2, di sini adalah V1, V2. Nah, ini adalah F yang batas atasnya. Ini kalau saya kasih asterik untuk menandakan batas atasnya. Nah, pada saat nanti F perhitungan kita jatuhnya ada di daerah yang diarsir ini, maka tentu hipotesis 0 kita akan ditolak. Sebaliknya, kalau jatuhnya di daerah yang putih, hipotesis 0 kita akan diterima. Oke. Misal Anda memiliki N1 begitu ya, dia menyatakan jumlah sampel. Tadi kita sudah sepakat bahwa jumlah sampel di sini identik dengan jumlah replikasi yang dipakai untuk menjalankan simulasi kita begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat, ini ada variansi dari sistem 1 tersebut. Di sini kalau kita lihat adalah S1 ya. Jadi ini adalah untuk model sistem 1. Sistem 2 adalah dari aktual. Tapi ini ingat ya, ini bisa dijalankan kalau sistem aktual tersebut bisa kita peroleh data historisnya. N2 adalah ukuran sampel sistem aktual. Di sini adalah variansi dari sistem aktual adalah S2 kuadrat. Nah, kemudian ukuran kinerja tersebut saling independen ya, karena dengan distribusi F ini di sini harus ada asumsi bahwa antara populasi 1, dalam hal ini adalah model simulasi ya,
dengan populasi 2 itu harus bersifat independen, baru kemudian Anda bisa memakai formula ini. Kalau tidak bisa. Nah, jadi Anda membandingkan dengan statistiknya itu adalah F S1 kuadrat kita bagi dengan S2 kuadrat. Nah, misalnya Anda melakukan pengujiannya tersebut dengan tingkat signifikansinya itu adalah alfa, ya. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini adalah hipotesis tandingannya itu. Maka di sini kalau misalnya Anda menggunakan 5% begitu ya, maka yang di sini berarti adalah F 0, ini adalah F 0,05 begitu ya. Sementara kalau kita lihat yang di sini begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, ini betul ya. Ini adalah F 0,975 begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ini sesuai dengan daerah penerimaan dan daerah penolakannya tersebut. Intinya kalau berada di daerah yang diarsir ya berarti hipotesis nolnya akan kita tolak dan sebaliknya. Oke. Yang berikutnya di sini ini kita diberikan sebuah contoh. Misalnya ini ada eksperimen, kita punya yang N1 berarti ini adalah sistem aktual. Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 kali replikasi. Kemudian yang di sini adalah N2 untuk yang sistem aktual gitu, sebanyak 4 replikasi adalah sistem aktual. Ini kalau kita lihat sebelumnya Anda sudah mendefinisikan kinerjanya itu adalah throughput tadi ya, atau jumlah yang diproduksi per jam untuk setiap model ini. Nah, Anda ingin membandingkan apakah variansi dari model dan juga variansi dari sistem aktual itu sama. Kita bisa menggunakan uji dengan F ya. Ini kemudian cara kita untuk melakukan pengujian hipotesis gitu ya. Di sini Anda lihat ini adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat yang menjadi hipotesis nolnya. Kemudian kalau kita lihat hipotesis tandingannya adalah tidak sama dengan ya. Sudah jelas ini adalah tutel. Dari mana kemudian 6,7 ya tentu saja Anda harus menghitung terlebih dahulu variansinya seperti apa. Jadi 13, 8, 6, 9, 10. Anda hitung variansinya. Di sini adalah 8, 10, 8 dan 14 juga Anda hitung variansinya. Seharusnya Anda akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya, Anda bisa menggunakan Excel untuk menghitung ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat bahwa nilai dari statistik ujinya tersebut adalah 6,7 dibagi 8 atau 0,838. Nah, misalnya kita menggunakan tingkat signifikansinya tersebut sama dengan 5% gitu ya. Kalau Anda lihat tadi sistem 1 ya, sistem aktual itu dia mempunyai 5 buah data, maka V1-nya adalah 5-1 atau 4. Kemudian sistem 2 memiliki 4 buah data, maka V2-nya adalah 4 dikurangi 1 atau sama dengan 3. Nah, di sini Anda lihat untuk yang di sebelah kanan berarti ya. Yang di sebelah kanan, karena kalau distribusi F itu dia dihitungnya dari kanan ke kiri begitu, maka di sini dia nilainya kalau Anda lihat itu ada 15,10 begitu ya. Sementara kalau yang di sebelah kiri ada 0,1, maka di sini adalah yang 0,1 dan yang di sini adalah yang 15,10. Nah, Anda lihat karena dia nilainya tersebut 0,838 ya, itu ada di antara 0,1 dengan 15,10, maka dalam hal ini dia hipotesis nolnya tidak ditolak ya, meskipun nilai p-value-nya tidak terlalu besar, tapi yang penting p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka Anda tidak punya alasan untuk menolak H0. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kita kan yang pertama tadi kan sudah menguji persebaran data ya, dia ada di mana datanya tersebut tersebar. Nah, kemudian yang berikutnya kita menguji pemusatan data ya. Nah, untuk pemusatan data ini kalau kita lihat ini kita bisa menguji begitu ya. Berarti kalau di sini H0 μ1 sama dengan μ2, maka ini tidak lain adalah μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Sementara kalau yang di sini μ1 tidak sama dengan μ2 begitu ya. Anda bisa juga menulisnya berarti μ1 dikurangi μ2 juga tidak sama dengan 0. Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita punya N1 itu adalah jumlah replikasi, tadi ingat ya, 1 mengindikasikan sistem yang berasal dari model,
ya. Anda punya rata-rata sama dengan mu1 dan variansinya sekian begitu ya. Kemudian mu2 di sini adalah kita berasal dari sistem aktual, tentu saja ingat ya. Berarti Anda harus punya datanya. Nah, ini pun sama. Di sini harus ada asumsi begitu ya. Harus memenuhi asumsi bahwa antara model dengan sistem aktualnya tersebut adalah saling independen ya. Dan masing-masing berdistribusi normal dengan variansi tidak diketahui tetapi sama. Nah, ini merupakan satu yang penting. Karena kita variansinya tidak diketahui, maka kalau dalam statistika Anda tidak bisa menggunakan distribusi Z ya. Tetapi kalau variansi tidak diketahui, Anda harus menggunakan distribusi T-nya. Nah, untuk distribusi T-nya itu pengujiannya ada beraneka ragam. Ada yang pair t-test begitu. Pair t-test itu berarti dalam hal ini berpasangan begitu ya. Yang bagian replikasi satu model harus berpasangan dengan aktual, tapi kalau dalam simulasi kan tidak harus berpasangan begitu ya. Artinya di sini tuh maknanya akan sama. Kalau ini nilainya 13, 8, 6, 9, 10, ini 8, 10, 8, 14. Kalau misalnya ini saya tuker menjadi ini 10, ini 14, ini 8, ini 8 ya. Begitu pula kalau ini saya tukar 8, 13, 10, 6, 9 juga boleh-boleh saja. Nah, kalau Anda menggunakan PRT test atau uji T berpasangan, penukaran-penukaran seperti itu tidak boleh karena satu baris tersebut biasanya mengindikasikan satu pengujian dengan treatment yang sama. Nah, ini kan tidak ada treatmentnya begitu ya. Replikasinya ya kita berbicara random saja dari random number yang dipakai. Oke. Nah, maka dalam hal ini kita menggunakan uji T. Nah, kalau uji T yang tidak berpasangan itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah variansinya itu sama begitu ya, tidak diketahui tapi sama. Ada juga variansi yang tidak diketahui tapi tidak sama. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa melakukan penguji? Sebenarnya kalau Anda mau bisa diujikan ya, tapi di sini di validasi untuk simulasi ini, untuk hal ini sudah cukup kita menggunakan asumsi saja. Oke. Nah, ini adalah statistik ujinya ya. Ini tentu saja didapatkan rataan dari sampel 1. Ini adalah rataan dari sampel 2 ya. Ini adalah mu1 dan mu2 yang ingin kita uji. Artinya bagaimana? Kalau Anda hipotesis nolnya ya. Kalau Anda hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2, tentu saja nilai yang ini yang saya garis bawahi dengan merah ini adalah 0 ya. Itu caranya, itu apa namanya, cara untuk memahaminya. Kemudian ini kita sebut sebagai pool variance ya. Jadi artinya variansi gabungan atau simpangan baku gabungan ya untuk sampel 1 dan sampel 2. Nah, ini kemudian karena ini adalah tadi H1-nya adalah tidak sama dengan, maka di sini berarti Anda juga distribusi T ya, juga menggunakan two-tail ya. Yang di sini adalah minus T alfa per 2, yang di sini adalah plus T alfa per 2. Dengan kita punya derajat kebebasannya sama dengan jumlah sampel dari sistem aktual yang ada di N2 ini ditambah jumlah sampel atau jumlah replikasi dari sistem simulasi kita kurangi dengan 2. Nah, kalau sistem aktual tentu saja tadi saya lupa bilang ya bahwa jumlah sampelnya tidak mengindikasikan dari jumlah replikasi. Tapi kita misalnya Anda mengecek begitu ya, kita membandingkan dari satu lampu merah jam 8 begitu sampai dengan jam 11 pagi. Nah, maka replikasi 1 seharusnya kalau menurut saya, misalnya memang Anda sudah spesifik bahwa kita mengujinya dari jam 8 sampai 11 begini, ya berarti kita berbicara harinya. Replikasi 1 hari 1, replikasi 2 hari 2, dan seterusnya. Oke? Nah, ini pun sama. Kalau misalnya nanti dari yang kita hitung T-nya di sini dia jatuh di daerah yang diarsir ini, maka berarti hipotesis nolnya akan ditolak, sementara kalau masuk di daerah yang putih hipotesis nolnya diterima. Nah, ini contohnya, ini sama begitu ya dengan yang tadi. Yang pertama memiliki 5 buah 5 buah replikasi dengan random number yang berbeda. Ini yang saya bilang tadi, kalau ini memang katakanlah begitu ya, Anda berbicara sistem antrian di lampu merah dan sudah spesifik jam 8 sampai 11 begitu ya. Nah, maka ini adalah untuk data historis yang Anda dapatkan di hari 1, data historis di hari 2, data historis di hari 3, dan ini data historis di hari 4. Nah, maka Anda bayangkan kompleksitasnya begitu ya, dan juga usaha begitu yang diperlukan untuk mengumpulkan data tersebut menjadi tidak mudah. Nah, maka kalau
tadi disampaikan bahwa untuk proses validasi ini harus melibatkan stakeholder, itu terpampang nyata di sini. Karena tanpa bantuan stakeholder begitu saya rasa menjadi sangat sulit begitu ya. Oke. Di sini kalau kita lihat kita punya H0, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 begitu ya. Di sini kita lihat ini adalah rataan dari sistem dari model sebesar 9,2 apa tuh namanya? 9,2 ini mungkin unit ya, 9,2 unit per jam mungkin katakanlah. S2 nya adalah 10, ini adalah S1 kuadrat, ini adalah S2 kuadrat. Di sini kita ingin menguji perbedaan min antara sistem aktual dengan sistem simulasi tersebut, tetapi di sini kita tidak mengetahui sebetulnya variansi dari populasi itu yang benar berapa ya. Yang kita ketahui hanya variansi dari sampel ya, dan di sini kita simpangan baku poolnya tadi di sini adalah untuk yang variansi tidak diketahui, tetapi kita bisa asumsikan sama antara sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat, di mana 1 adalah untuk model, 2 adalah sistem aktual. Kita hitung SB-nya adalah 2,694. Nah, maka di sini tadi saya bilang ya, di sini karena kita anggap bahwa mu1 sama dengan mu2, maka tentu saja selisihnya adalah 0. Maka ini adalah 0 yang di sini. Nah, kemudian yang di atas adalah rataan dari sistem di simulasi, ini adalah rataan di model ya. Ini adalah pool variance-nya, ini N1 adalah 5, ini N2 adalah 4. Nah, sekarang kita punya seperti itu. Kita ketemu begitu ya. Ini adalah minus 0,443. Nah, ini ada bisa mencarinya, kemudian nilai kritisnya boleh mencari dengan tabel distribusi, boleh juga mencari dengan apa itu namanya Microsoft Excel, hasilnya sama saja kalau Anda menghitungnya dengan benar. Nah, di sini kita punya yang pertama dari mana 7 ini, tentu saja itu adalah degree of freedom ya. N1 tadi adalah 5, N2 adalah 4. Kalau ditambahkan 9 dikurangi 2 sama dengan 7 ya. Nah, karena nilai T yang kita hitung itu ada di antara dari nilai kritisnya tersebut, maka di sini kita tidak punya alasan untuk menolak hipotesis awalnya tersebut. Jadi kita mengasumsikan bahwa sistem nyata sudah sama dengan sistem simulasi sudah sama dengan sistem aktual. Jadi kalau Anda ingin ngecek, oh berarti sistem yang sudah saya kembangkan di model saya di simulasi tersebut sudah cukup bisa menggambarkan sistem aktual. Oke. Ini ada beberapa diktat yang bisa Anda pelajari begitu. Untuk kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Anda harus banyak melihat kira-kira apa yang disebut sebagai konsep analisis data output tersebut, dari mulai tadi kita melakukan estimasi begitu ya, sampai menentukan berapa warm up period dan lain sebagainya, sampai kemudian kita menentukan verifikasi dan validasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.